Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang rapikan dulu tempat duduknya. Kita berdoa dulu bersama-sama. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu minta ketua kelas pimpin doa teman-temannya ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita kan sudah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa pentingnya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Nah, Nadia. Agar dipermudah kita menerima materi pembelajaran, Bu. Ada yang lain? Tidak, Bu. Nah, iya. Jadi manfaat dari berdoa sebelum kita mulai pembelajaran itu agar kita dipermudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita pelajari di sekolah. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wajar ya sekali anak Ibu hari ini. Yeay. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu. Ya, Siapa Ibu. yang tidak hadir? Yolanda, Bu. Oh, Yolanda. Kenapa dia tidak hadir? Sakit, Bu. Oh, yang lain hadir semua ya? Ada satu Adik. lagi, Bu. Siapa, Bu? Ati, Bu. Oh, Oh, iya, ya, Ati, Ibu. Ibu lupa. Lupa. Ya, Ati Alpa. Ati apa, Bu? Nah, anak-anak, kan Yolanda sakit. Untuk anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Jangan kemana-mana dan jangan bermain panas-panas. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri anak-anak sekalian, Ibu minta kalian menyanyikan lagu wajib nasional sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang Ibu minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya bernyanyi bersama. Saya, Bu. Nah, Rina maju yuk. Baiklah, ayo teman-teman semuanya kita harus menyanyikan lagu Indonesia Pustaka. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di air tua sampai akhir menutup mata. Wah, silakan duduk Rina. Kasih, Bu. Wah, bagus sekali suara anak Ibu. Tepuk tangan dulu. Yeay. Nah, sekarang kan kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa manfaat dari kita menyanyikan lagu wajib nasional sebelum kita memulai pelajaran? Siapa yang tahu? Rina, angkat tangannya. Saya, Bu. Iya. Untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, dia. Untuk selalu mengingat bahwa Indonesia mempunyai lagu wajib nasional, Bu. Nah, iya, pintar sekali Nadia dan Rina. Yeay. Nah, salah satu cara kita menghargai jasa para pahlawan kita adalah dengan cara menyanyikan lagu wajib nasional sebelum kita memulai pembelajaran di setiap sekolah-sekolah. Nah, selain itu dengan menyanyikan lagu wajib nasional, otomatis itu akan meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kalian, yaitu rasa cinta akan tanah air Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau kalian lihat dulu sekeliling kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, buang dulu keluar, Ibu tunggu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah.
Lihat dulu bajunya sudah rapi apa belum? Nah, sudah rapi, Sudah, sudah Ibu. cantik anak ibu hari ini. Nah, sekarang dari kegiatan yang telah anak-anak lakukan, mulai dari operasi semut dan merapikan pakaian, ibu mau tanya, sikap apa yang ditimbulkan dari yang kalian lakukan tadi? Nah, Nadia. Sikap akan kerapian, Bu. Nah, pinter. Rina? Sikap kebersihan Ibu. Nah, pintar. Nah, anak-anak, dari kegiatan yang kalian lakukan tadi, yaitu operasi semut dan memeriksa kerapian diri, itu merupakan salah satu wujud sikap bersyukur kerjasama, dan juga peduli. Nah, bersyukur kita masih bisa diberikan kesempatan untuk dapat bersekolah dan menerima ilmu dari guru kita. Nah, kalau kerjasama itu kita bisa bekerja sama dalam membersihkan kelas dan merapikan ruang kelas kita. Dan peduli itu kalian telah peduli dalam membersihkan lingkungan sekolah, dan akhirnya kalian akan mendapatkan kenyamanan dari kebersihan yang kalian lakukan. Ya, Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada teks literasi, kalian baca. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, Bu. Nanti Ibu akan kasih pertanyaan dan kalian akan jawab ya anak-anak. Ya, Ibu. Sudah, Bu. Nah, sekarang kan kalian telah membaca teks literasi yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Nah, bercerita tentang apakah teks yang kalian baca? Siapa yang tahu? Ya, Rina. Tentang penemu bola lampu pijat yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison, Bu. Iya, benar sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa amanat yang dapat anak-anak petik dari cerita yang Ibu berikan? Saya, Bu. Iya, Nadia. Amanatnya yaitu, Bu, dengan rasa ingin tahu dan sikap pantang menyerah yang tinggi dapat membuat suatu percobaan itu menjadi besar bagi dunia, Bu. Iya, pintar sekali. Dia Tepuk tangan dulu. Nah, benar sekali yang telah anak-anak ungkapkan tadi, bahwa dalam teks yang anak-anak baca tadi, lampu pijar itu ditemukan oleh seorang penemu yang bernama Thomas Alva Edison. Nah, dari cerita yang anak-anak baca tadi dapat kita simpulkan bahwa kita itu harus berani berkarya dan kita tidak boleh menyerah dan harus berani menciptakan sesuatu tanpa harus berpikir bahwa kita akan gagal. Iya, Ibu. Nah, pintar sekali. Nah, anak-anak, dari sejauh yang Ibu telah jelaskan tadi, pada hari ini kita akan belajar mengenai informasi penting yang kita peroleh dari teks eksplanasi ilmiah yang anak-anak dengar dan anak-anak baca. Selanjutnya kita akan belajar mengenai rangkaian listrik paralel. Sekarang anak-anak ada yang tahu tentang yang Ibu sebutkan tadi? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Sekarang Ibu lihat anak-anak sudah lesu sekali. Kita sama-sama tepuk PPK dan juga salam PPK. Sekarang Ibu minta ketua kelas pimpin teman-temannya. Ya, Bu. Yeay. Baiklah teman-teman, kita akan melakukan salam PPK dan tepuk PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Selanjutnya tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius,
nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yeay. Nah, Nadia silakan duduk kembali. Iya, Bu. Sekarang udah semangat lagi kan? Iya, Bu. Nah, sekarang anak-anak ke buku cetaknya halaman 51. Lalu Udah, Bu. anak-anak baca, kerjakan ya, nanti Ibu tanya. Iya, Bu. Ibu tunggu 10 menit. Oke, Bu. Tunggu. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, dari teks yang kalian bacakan tadi, sekarang Ibu mau bertanya. Bercerita tentang apakah teks yang anak-anak baca tadi? Saya, Ibu. Nah, Rina, jawab. Mau. Penemuan penerangan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, benar sekali. Tangan dong ke Nah, aku. sekarang Ibu mau bertanya lagi ke Nadia. Apa amanat yang dapat Nadia petik dari teks bacaan yang Nadia baca tadi? Tak ada alasan manusia untuk berhenti mengembangkan diri, Ibu. Nah, benar sekali. Dari teks yang anak-anak baca. Diam. Nakal. Nah, dengarkan Ibu dulu anak-anak. Nah, dari teks yang anak-anak baca tadi, kita dapat mengetahui betapa pentingnya penerangan bagi kehidupan manusia. Ya, Ibu. Salah satunya untuk menjaga keselamatan. Iya. Nah, selanjutnya Rina nggak boleh seperti itu, Nak. Dulu yang Enggak, rapi. Ibu. Dia nakal, Ibu tadi, Ibu. Nah, selanjutnya kita tidak boleh meremehkan diri kita sendiri. Kita harus percaya diri dan berani mengembangkan diri sendiri. Ya, anak-anak? Ya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan? Siapa yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, kalau tidak tahu Ibu jelaskan ya. Iya, Jadi, informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan yaitu merupakan informasi yang dianggap penting dalam suatu teks bacaan. Nah, di sini anak-anak dapat menyimpulkan apa saja informasi penting yang diperoleh dari tiap paragraf pada teks bacaan di bacaan yang anak-anak baca. Iya, Nah, Bu. sekarang Ibu ada video, anak-anak dapat mengamati video yang Ibu berikan. Nanti Ibu akan tanya ke anak-anak mengenai video yang Ibu tampilkan. Sekarang anak-anak dapat memperhatikan video yang Ibu berikan. Ya, Bu. Dan kalian catat apa-apa saja yang penting nanti akan Ibu tanyakan. Ya, Bu.
Sudah, Ibu. Nah, anak-anak, dari video yang anak-anak tonton tadi, sekarang Ibu mau bertanya ke kalian. Apa, Bu? Nah, jadi Ibu mau tanya, dari video yang kalian tonton, nah, membuat apakah mereka? Saya, Bu. Nah, Rina coba. Rangkaian listrik untuk kotak kardus lalu lintas. Nah, benar. Yeay. Nah, dia Ibu mau tanya lagi. Ya, Nah, rangkaian listrik yang terdapat pada video di dalam video itu merupakan rangkaian listrik. Rangkaian listrik paralel, Bu. Nah, pintar. Yeay, pintar. Nah, Ibu jelaskan ya. Jadi dalam video yang anak-anak tonton tadi merupakan proses pembuatan alat peraga lampu lalu lintas sederhana. Nah, benar sekali bahwa dalam model alat peraga tersebut menggunakan rangkaian listrik paralel. Nah, jadi sekarang anak-anak dapat tahu kan bahwa lampu lalu lintas yang biasa anak-anak lihat di jalan itu menggunakan rangkaian listrik paralel. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nadia ketua kelompok 1 Ya, dan Bu. Rina ketua kelompok 2. 2. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD yang kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nanti perwakilan dari kelompok akan menyampaikannya ke depan kelas. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, anak-anak, Ya, Bu. Ya, Bu. ini tugas 1 dari Rina mengerjakan kelompok 2, tugas 2. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, Bu. Baiklah teman-teman, di sini saya perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya. Pertama, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada teks bacaan di atas. Paragraf pertama yaitu topik masalah. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang penuh dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Selanjutnya, paragraf kedua mengenai deret penjelas. Lampu lalu lintas temuan Morgan merupakan dengan penggunaan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Dan terakhir, paragraf ketiga tentang kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, pintar sekali. Silakan duduk Nadia. Ya, Ibu.
sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan untuk menjawab tugas nomor 2. Baik, Nah, Ibu. yuk maju ke depan. Ya. Baik, saya akan menjawab soal yang Ibu kasih tadi, yaitu laporan kegiatan percobaan. Jadi nama percobaannya itu membuat lampu lalu lintas sederhana. Tujuan percobaannya itu untuk mengetahui dan memahami rangkaian listrik paralel. Yaitu alatnya ada juga seperti gunting kecil, isolasi plastik, dan bahannya kardus bekas sepatu. Ada juga 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai tegangan 1,5, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter. Dan langkah kerjanya itu 1 buah kantong plastik atau kertas transparan merah, kuning, dan hijau. Kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter. Dan 1 buah kantong plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau. Dan untuk langkah-langkahnya, siapkan kardus, biarkan bagian belakangnya terbuka. Yang kedua, buat 3 lubang berbentuk lingkaran. 3. Buat sekat pembatas antara setiap lubang akan terdapat 2 sekat. Yang keempat, tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Kelima, buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap pada 1 lubang. Dan 6, pastikan rangkaian telah bekerja baik, maka lampu itu tetap nyala. Dan ketujuh, posisikan rangkaian baterai dan sklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pada pembelajaran ini kita dapat mengetahui tentang rangkaian listrik paralel, lalu bagaimana cara merangkainya, serta penggunaan listrik paralel pada kehidupan untuk sehari-hari kita. Nah, benar sekali jawaban dari Rina tadi. Sekarang anak-anak kita akan menerapkan model reciprocal teaching, yang mana pada pembelajaran ini anak-anak diharapkan dapat seolah-olah menjadi seorang guru seperti ibu. Ya, Ibu. Langkah-langkahnya nanti anak-anak menyiapkan 2 pertanyaan, yang mana nanti pertanyaan yang anak-anak buat nanti akan ditukarkan ke kelompok lainnya, sehingga nanti kelompok lainnya akan saling menjawab pertanyaan yang kalian berikan. Iya, Bu. Nah, sudah jelas aturannya anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas yang nantinya kalian tulis pertanyaan yang kalian buat, lalu kalian tukarkan dengan kelompok di sebelah kalian ya. Iya, Ibu. Nah, ini untuk kertas kelompok 1, Oke, Bu. ini kertas kelompok 2. Ibu Oke. tunggu 5 menit. Kerjakan semampunya. Ya, Bu. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang ketua kelompok harap berdiri. Ya, Bu. Nah, tukarkan pertanyaan kalian ke kelompok sebelahnya. Penyerahan pertanyaan. Nah, Ya, sudah? Bu. Karena sekarang sudah diterima pertanyaannya. Sudah, Ibu. Nah, sekarang Ibu tunggu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sekarang silakan duduk.
Sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Siap, Bu. Ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana cara menemukan informasi penting dari paragraf pada teks bacaan? Jawabannya, pertama, mencari gagasan utama dari bacaan tersebut. Kedua, mencari kesimpulan. Ketiga, membaca bacaan tersebut secara keseluruhan. Dan pertanyaan kedua, apa yang dimaksud rangkaian listrik paralel? Jawabannya adalah rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Akibatnya, karena arus listrik memiliki lebih dari satu jalur yang diambil, rangkaian masih dapat berfungsi jika satu jalur diputus atau dimatikan. Nah, benar sekali jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangannya. Sekarang Ibu minta kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Siap, Bu. Ayo maju ke depan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan pertama. Informasi penting pada paragraf kedua pada teks bacaan terang yang membawa kemudahan. Terang. Iya. Jawabannya yaitu minimnya penerangan di jalan membuat kegiatan harus berakhir demi kenyamanan dan keselamatan penggunaan jalan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik seri? Jawabannya adalah rangkaian yang lainnya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Pada rangkaian listrik, semua lampu disusun berurutan. Pada rangkaian listrik seri terhenti semua lampu atau mati. Nah, lanjut lagi. Pertanyaannya sekarang Ibu mau tanya, kelompok 1 apakah sudah puas jawaban dari kelompok 2? Sudah puas, Bu? Nah, sudah puas. Sekarang Ibu mau tanya lagi kelompok 2, apakah sudah puas jawaban dari kelompok 1? Sangat memuaskan, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari pembelajaran yang sudah kita lewati dari tadi, Ibu mau tanya, ada tidak kesulitan yang anak-anak alami dalam pembelajaran kita pada hari ini? Bu. Nah, kalau begitu, ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Tidak, Bu. Nah, bagus sekali kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Sekarang Ibu mau menjelaskan dulu mengenai informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi ilmiah. Nah, anak-anak, untuk menemukan informasi yang penting dari dalam teks bacaan eksplanasi ilmiah itu, anak-anak bisa melihat atau menemukan hal-hal yang anak-anak anggap penting dari dalam teks bacaan tersebut. Selanjutnya, anak-anak bisa mencari gagasan utama dari bacaan tersebut. Gagasan utama ini bisa terdapat di awal paragraf dan di akhir paragraf. Nah, selanjutnya anak-anak bisa mencari kesimpulan dari teks eksplanasi ilmiah tersebut. Selanjutnya, anak-anak dapat membaca keseluruhan dari teks tersebut, lalu anak-anak dapat simpulkan apa yang menjadi informasi penting dari dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya untuk rangkaian paralel maupun rangkaian seri, ini merupakan rangkaian listrik yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk rangkaian seri, ini biasanya di rumah-rumah. Contohnya, kabel yang biasa anak-anak gunakan untuk menghubungkan kabel satu ke kabel lainnya. Nah, selanjutnya lagi, rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini biasanya terdapat pada lampu lalu lintas dan juga rangkaian listrik yang terdapat di rumah anak-anak. Nah, anak-anak, rangkaian paralel ini pada umumnya disusun berderet di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi masing-masing, sehingga apabila satu konslet, yang lainnya tidak akan terkena infeknya. Sedangkan rangkaian listrik seri ini dia berada pada
satu jalur atau berurutan, sehingga apabila satu saja rusak maka yang lain akan ikut mati juga. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan mengetes kemampuan kalian terhadap materi yang telah Ibu berikan pada pembelajaran kali ini. Di sini Ibu akan memberikan kalian soal pengetahuan, kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit lalu dikumpulkan. Iya, Bu. Kasih ke teman. Ibu tunggu ya. Iya, Bu. Sudah, Nana? Sudah, Bu. Nah, sekarang kumpulkan ke Ibu. Ya, Bu. Bu Rina. Rina udah? Sudah, Bu. Ibu periksa dulu ya, jangan ribut. Ya, Bu. Nah, anak-anak, sebelum Ibu membacakan hasil nilai yang anak-anak peroleh pada tes yang Ibu berikan, Ibu mau tanya, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Nah, Nadia. Hari ini kita telah belajar mengenai informasi penting pada suatu teks bacaan, dan juga kita telah mempelajari rangkaian listrik paralel. Salah satu contohnya yaitu lampu lalu lintas, Bu. Nah, Rina? Tidak. Nah, benar sekali yang dikatakan Nadia, bahwa hari ini kita belajar mengenai informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan dan juga mengenai rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik paralel, dan contohnya biasa kita temui di lampu lalu lintas di jalanan dan juga yang terdapat pada di rumah-rumah kalian. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membacakan nilai yang anak-anak peroleh dari tes yang Ibu berikan. Tidak. Nah, dari hasil kontenan Ibu atau yang Ibu periksa, banyak anak-anak yang sudah di atas KKM, tapi ada juga yang masih belum lulus KKM. Tapi anak-anak jangan berkecil hati, karena Ibu telah menyiapkan soal remedial untuk anak-anak yang masih di bawah KKM dan soal pengayaan untuk anak-anak yang sudah di atas KKM. Nah, tapi dari semuanya ini Ibu mau berterima kasih kepada anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sangat kondusif, dengan sangat baik, dan Ibu harapkan anak-anak dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan mengamalkannya, dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Satu lagi Ibu minta kepada anak-anak, jangan lupa untuk selalu belajar di rumah ya. Oke, Bu. Nah, anak, sekarang Ibu akan membagikan soal remedial dan juga soal pengayaan. Untuk anak-anak yang nilainya sudah di atas KKM, kerjakan soal pengayaan ya. Iya, Bu. Untuk yang di bawah KKM, kerjakan soal remedial. Oke, Bu. Nah, anak, soal yang telah Ibu berikan tadi kalian kerjakan di rumah. Besok kalian kumpulkan ke Ibu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita kan akan pulang. Anak-anak bisa berdiri.
Nah, kita nyanyi sama-sama, kita nyanyi lagu daerah. Sekarang Ibu minta ketua kelasnya pimpin kawan-kawannya. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Ikan Pais. 1, 2, 3. Ikan pais, kelaponya muda, dibungkus daun salas, rapi-rapi dikebet tali mesyan. Ikan pais, lemak rasanya, makan ke nasi putih, pane-pane, ulang ke jering mudo. Rasanya oi lemak nian, makan sepiring samo-samo, nasi sepiring sudah habis, rasona nambur. Rasanya oi lemak nian, makan keringnya rinti-rinti, sambalnya pedes tambul lagi, habis segalo. Dan kita lanjutkan dengan tepuk PPK. Ayo Nadia, pimpin teman-temannya. Baiklah teman-teman, kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, silakan duduk kembali Nadia. Iya, Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, anak-anak sekalian, ayo kita operasi semut. Lihat di sekelilingnya, kalau ada sampah dibuang, Ya, Bu. buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas. Oke, Bu. Ini tempat makanan kamu. Masih aku tidak habis. Bedak siapa itu? Nah, sudah rapi? Sudah, Bu. Sekarang ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Mana puluh wal asri. Berdoa selesai. Nah, sekarang. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat anak-anak maknai dengan bersungguh-sungguh, dan Ibu harap anak-anak dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari dan bisa juga bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Iya, Bu. Ya, anak-anak pulang ke rumahnya hati-hati, jaga kesehatan, dan salam dengan orang tuanya. Iya, Ibu. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.